Secerdas apa sih sebetulnya komplotan remaja ini? Sebetulnya yang menjadi otak pelaku ini bisa dibilang dari cara berbicara mungkin sangat-sangat cerdas. Layaknya para pakar-pakar IT mungkin agak sulit diajak berkomunikasi, tapi bisa dilihat bagaimana kecerdasannya karena dia dari usia 14 tahun sudah belajar otodidak untuk meretas situs, lalu kemudian juga berpikir untuk kemudian bagaimana caranya mencari uang dari itu. Nanti kita akan lihat bagaimana kemudian sebetulnya apakah ini akan diberikan pidana atau justru memang harusnya dibina karena masih muda dan dibina lalu kemudian juga digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Kita akan simak wawancara berikut ini, wawancara kami dengan salah satu otak pelaku dari peretasan berikut ini. Dengan ditangkapnya sejumlah pelaku peretasan website di Balikpapan beberapa waktu lalu dan juga disusul dengan penangkapan otak pelaku di Tangerang Selatan membuka tabir kejahatan siber di Indonesia atau cybercrime di Indonesia yang merupakan kejahatan serius dan tidak tanggung-tanggung. Pemirsa, 4.600 situs telah berhasil mereka retas dan juga total kerugian yang mereka melakukan peretasan terhadap salah satu situs tiket online senilai 4,1 miliar rupiah. Dan yang lebih mencengangkan lagi, otak pelaku dari peretasan ini adalah remaja berusia 19 tahun yang tidak lulus sekolah menengah pertama atau SMP. Kami mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai otak pelaku dari peretasan ini. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan MK, yaitu salah satu pelaku dari peretasan, dan juga SH yang ditengarai sebagai otak dari peretasan yang dilakukan, yang juga terbongkar di Balikpapan belakangan ini. Dan juga sudah bersama saya Ibda Bambang Meriawan sebagai penyidik yang nanti akan memperjelas apa sebetulnya modus dari para tersangka ini. Kita ke SH terlebih dahulu. Kamu belajar menghack internet ini sejak tahun berapa? 2012. Berarti sudah 5 tahun. Iya. Berarti dari umur berapa tuh? 14. Umur 14. Katanya emang otodidak ya? Otodidak. Dari mana? Dari situs-situs apa? Artikel aja. Pelajaran sendiri, lalu coba-coba kembangin. Praktiknya ke apa nih? Ke situs website, ke perusahaan-perusahaan? Situs website. Apa saja? Kayaknya ada 4.600 situs. Kurang lebih situ, tapi kan itu karena media tahu itu pasti dari polisi. Polisi itulah yang investigasi mungkin kayak gitu. Dari barang bukti atau apa, saya juga lupa. Oke. Yang terbongkar kan karena kerugian yang 4,1 miliar itu kan karena ke tiket.com itu kan. Nah, sebelumnya Anda ke situs-situs itu apa? Modusnya seperti apa? Menghack, terus apa yang dirubah, apa yang dihack, lalu kemudian juga hasilnya apa? Ya kurang lebih kayak gitu Pak. Saya titip file untuk ngasih bukti doang ke CEO-nya atau library itu lah, ke email. Ini ada bukti nih, saya laporkan doang. Jadi dirubah apanya nih, halaman depannya? Ada tambahin file doang Pak. Ditambahkan file oleh Anda, lalu kemudian Anda menghubungi si pengelola website itu untuk memberitahu apa? Ada bug dan celah. Nanti Anda minta bayaran? Enggak, saya nggak minta bayaran. Mungkin kalau dia kasihan karena nyari bug susah Pak. Ngasih beberapa. Jadi Anda mencari celah sebuah website, ini security-nya kurang di sini, Anda kasih tahu, Anda kirim ke email ke pengelolanya. Jadi kadang-kadang si pengelolanya kasih Anda uang. Berapa rata-rata? Kalau yang kecil sampai besar sih 5 juta sampai 50 juta. 5 juta? Situsnya. Tergantung situsnya. Yang 50 juta tuh situs apa? Di luar itu Pak. Dari luar? Iya. Situs luar negeri kamu retas juga? Enggak, itu dia ada apa sih namanya, kompetisi lah. Kompetisi untuk nyari ajang hadiah itu. Kamu nggak sekolah? Sejak tahun berapa keluar? 2011-an ya? 2011. Jadi 2012. Waktu-waktu senggang itu kamu belajar meretas. Nah, mempraktekkan operasi peretasan website itu kamu lakukan di rumah, di kosan, atau di mana? Di hotel. Di hotel. Jadi tinggal di hotel cukup lama. Orang tua tidak tahu? Orang tua tidak tahu. Oke. Kalau Anda inisialnya panggilannya Joe ya? Iya. Berarti dari Balikpapan. Benar.
Jadi Anda tidak bisa menghack sama sekali, tidak bisa IT sama sekali. Perannya apa yang dilakukan apa selama ini? Hanya menjual, hanya mencari pembeli yang ingin membeli tiket. Yang ini tiket yang tiket.com gitu ya? Benar. Berapa dijualnya dari harga normal? Dari harga normal saya bisa ngambil 50%. 50%. Misalnya kalau harganya 1 juta, kamu jual 500.000. Iya benar. Kamu tawarkan dulu baru order ke ini SK, atau kamu ada dulu barangnya baru kamu jual? Saya ada barangnya baru saya jual. Oh gitu, baru ditawarkan. Benar. Jadi banyak permintaannya ya? Benar. Lewat sosial media. Benar. Sosial media apa? Facebook. Facebook. Iya. Oke. Dan dari Pak ini, dari 2 orang ini kan ada 2 orang lagi yang lain. Itu perannya seperti apa, Pak? Jadi MKSH adalah peran untuk melakukan illegal access terhadap server yang dituju, tiket.com dalam hal ini. Setelah username dan password dia kuasai, dia memberikan username dan password tersebut kepada MKU, gunanya untuk melakukan penjualan terhadap bayar-bayar atau pemesan tiket. Setelah MKU ini menguasai username dan password Ya. milik tiket.com, dia memasarkan tiket-tiket promo ini melalui media sosial. Oke. Berupa Facebook, akun miliknya dia sendiri, dengan promo sampai 50%. Oke. Nah, setelah dia mengupload terkait dengan tiket tersebut, banyak buyer atau pemesan tiket yang memesan melalui akun media sosial milik dia, melalui messenger Facebook. Ya. Nah, setelah data-data tersebut diambil ataupun diminta oleh si pemilik, si buyer, dia memerintahkan kepada inisial AI, Arif Irawan, untuk melakukan login terhadap server tiket.com. Nah, setelah login itu masuk, tiket data-data yang diminta oleh pemesan dimasukkan terhadap website tersebut, ada balasan dari maskapai, karena mereka sudah komunikasi, ada hubungan bisnis ataupun perjanjian untuk melakukan jual beli. Nah, kode booking tersebut diberikan kepada para pelaku. Setelah kode booking itu dimiliki oleh si pelaku, Arif diberikan kepada MKU, dan MKU selanjutnya memberikan kepada buyer atau pemesan tersebut. Oke. Jadi kalau Anda ini namanya sudah terkenal, sangat terbuka, SH Sultan Haikal gitu ya, di berbagai macam media. Anda dari tahun 2012 sampai 2017 ini kira-kira sudah mengumpulkan berapa uang dari yang hadiah dari perusahaan-perusahaan yang Anda retas, atau mungkin dari terakhir dari tiket.com ini, total ada berapa sih yang dikumpulkan? Berhasil mendapatkan berapa uang? Kalau soal itu saya tidak tahu, Pak. Oke, kalau yang tiket.com ini terakhir berapa dapatnya? 350 Juta. 350 juta. Kerugian sekitar 4,1 miliar, Anda mendapatkan 350 juta. Teman-teman yang lain dapat berapa? Kalau ini sepertinya 600. 600. Oke. Betul begitu, Jo. 600 juta. 600 itu dibagi 3 orang atau kamu sendiri yang menikmati? Saya sendiri. Oh, yang lainnya yang 2 orang itu juga menikmati? Tidak. Tidak. Terus mereka mendapatkan apa? Karena mereka ikut bergabung dengan saya, keperluan mereka sehari-hari saya menanggung. Oke, jadi sebetulnya yang melakukan itu bisnisnya kalian berdua, yang dua itu hanya membantu. Benar. 350 juta untuk seorang remaja udah dibeliin apa aja? Motor Ducati 448 sama Volvo ya. Oke. Kamu tahu nggak? Ini adalah kejahatan serius. Tahu. Tapi melakukan ini. Ini lebih karena memang mencari uang, atau justru ingin aktualisasi diri, atau ingin membuktikan bahwa oke, saya adalah hackers yang hebat. Karena beredar kabar katanya ada beberapa kali Anda menghack hanya untuk membuktikan bahwa Anda ini hebat dalam hacking atau meretas. Buat buktikan keamanan itu harus dijaga. Ide kemudian muncul untuk meretas tiketing ini, idenya datang dari mana? Karena disuruh sama Joe ini, ya udah. Ada ide dari Joe. Iya. Betul begitu, Joe? Sebenarnya bukan ide, bisa dibilang si
si Sultan sudah dekat sama saya sebelum ada tiket. Si Sultan menanyakan hal apa yang bisa dijadikan uang. Ya terlintaslah di pikiran saya, bang, begini bang bisa jadi duit. Ya saya sebut, bang, main tiket nih bisa jadi uang. Sebelumnya memang bisnis tiket juga? Sebelumnya saya reseller juga. Reseller juga, tapi dengan cara yang legal? Legal. Tiket pesawat juga? Iya legal. Oke, jadi sebetulnya Anda juga memang reseller tiket, sehingga kemudian ada peluang di sini? Iya. Oke, nah kemudian kalian sudah berteman sejak lama, kan yang satu di Balikpapan, yang satu di Jakarta? Iya benar, sudah bertemu sejak lama. Lewat mana ketemunya? Kalau bertemu itu pertengahan 2016, itu berada di Jakarta. Saya menemui dia. Jadi ketemu di sini? Iya benar. Oke, nah kalau ke Haikal, Anda tahu hukuman berapa tahun, untuk ancaman hukumannya berapa tahun untuk hacking ini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tapi Anda tahu ini kejahatan serius ya? Iya. Oke. Nah, pernah terlintas tidak keinginan untuk mungkin berkecimpung di dunia IT atau? Ada. Dulu kenapa keluar sekolah? Nakal. Nakal. Apa kenakalan yang dilakukan? Kabur kan di pondok soalnya, Pak. Saya kabur. Pondok pesantren. Oke, karena memang dari dulu sudah suka IT, Main game doang. main game. Lalu kemudian terjun ke IT dan mencoba-coba tadi hacking gitu ya. Ada komunitasnya nggak sih hackers itu? Sepertinya ada beberapa. Ada. Cuma saya Anda nggak- berkomunikasi dengan hackers-hackers yang lain? Iya, tapi saya nggak join di itu mereka, Pak. Katanya ada komunitas namanya Gantengers atau apa yang Anda bergabung juga di sana? Seingat saya sih ada mungkin. Nah, tapi kan itu di situ timnya ada beberapa Oke. orang kan. Oke. Nah, itu satu tim bisa aja dia bukan saya. Pak. Oke. Anda melakukan sebelum ke yang tiketing ini, memberitahu kelemahan-kelemahan security sebuah website itu terinspirasi dari siapa? Apa, Pak? Wah, Melakukan hack ya. atau meretas situs-situs, lalu kemudian diberitahukan bahwa Anda sistemnya kurang di sini, lalu kemudian dapat hadiah. Anda dapat modus ide bisnis itu dari mana? Diri sendiri. Dari sendiri. Yakin tidak ada orang lain juga melakukan itu? Tidak ada komunitas juga yang melakukan itu? Tidak. Jadi kalian hanya berempat ini? Iya. Tidak kemudian ada geng-geng yang lain yang juga ikut? Tidak ada. Oke, ini pengembangan kasusnya apakah kemudian juga ada peretas-peretas lain yang bergabung sama sindikat ini, Pak? Kita lagi dalami proses ini, kita tetap kerjakan, kita lagi mendalami. Mengingat ini hanya memang laporan polisi dari pihak tiket.com, kita fokus ke server tiket.com yang sudah diretas. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kita mencari peretas lain yang memang berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Nah, kita sedang mendalami dan kita sedang menunggu bukti-bukti yang sedang kita buka di laboratorium. Oke, jadi sedang dikembangkan lebih lanjut. Jadi Kita sedang kembangkan. total 4.600 situs ya, betul ya? Di media itu 4.600, tapi kita tidak tahu, belum tahu totalnya seperti apa. Bisa lebih banyak atau lebih sedikit? Bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Nah, metode untuk melakukan pelacakan situs-situs yang sudah dihack sama yang bersangkutan ini seperti apa sih? Kita lagi jalankan metode-metode yang kita sedang kerjakan terkait dengan situs-situs yang sudah dihack sama si pelaku. Tapi tentunya cara kita sama seperti yang kita kerjakan. Kita bisa mengungkap kasus ini, ya mudah-mudahan dengan kerjasama kita dengan tim-tim yang lain, kita bisa mengungkap situs-situs yang memang sudah dihack. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih cepat lagi untuk menangani kasus ini. Oke, kita ke Haikal lagi. Haikal, seberapa sulit sih melakukan hackers atau melakukan hacking atau meretas sebuah situs? Sangat sulit. Sangat sulit, tapi Anda bisa melakukannya? Apa? Anda bisa melakukannya? Bisa enggak bisa iya, Pak. Ada beberapa yang juga tidak bisa. Tidak bisa. Situs-situs apa yang sulit kamu retas? Sebut saja mungkin situs tertentu Situ yang paling sulit untuk diretas. berita mungkin, portal berita Itu sulit. lumayan sulit. Kenapa bisa dibilang sulit? Karena servernya mungkin banyak. Mhm. Satu itu dan kita tidak tahu juga ditaruh di belah mana untuk taruh file-file mereka. Oke, itu yang sulit. Yang paling gampang apa? Yang paling gampang ya
situs-situs toko online. Toko online itu gampang sekali. Iya, toko online tuh maksudnya yang belum besar ya. Mhm. Yang kecil. Oke, pernah juga mencoba toko-toko online. Toko online yang sekedar kayak reseller gitu Pak. Itu juga mengambil keuntungan dari situ? Enggak. Kasihan. Oke, ya Pak Bambang, untuk melakukan pelacakan kemana saja uang, ini kan TPPU ya, tindak pidana pencucian uang juga, ini sudah melacak kemana saja nih dari hasil peretasan ini? Ya, betul, kita sudah melakukan follow the money terkait dengan uang hasil kejahatan yang diperoleh oleh para pelaku. Untuk MSH, dia uangnya digunakan untuk melakukan pembelian sebuah motor Ducati. Motor mewah tadi ya? Ya, motor Ducati itu. Sedangkan untuk MKU, uang tersebut sudah kita lakukan untuk penyitaan. Ada di rekening bersangkutan sebesar 212 juta dan sebesar uang 170 juta yang kita akan sita di ibunya. Ada di Balikpapan. Baru akan disita? Baru akan disita di... Selain motor, apa lagi yang kemudian disita dari SH? Motor itu ada dua. Motor dari SH Ducati, dari AI. Dengan seharga berapa tuh Pak? Untuk Ducati kurang lebih 230 juta. Jadi second, berhenti di sana? Berhenti di sana. Nah, motor itu memang saat ini memang dijual kembali oleh pelaku karena membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Ya, ada yang untuk mengetahui ada remaja seperti ini yang bisa melakukan peretasan seperti itu, tidak diajari siapa-siapa atau tidak belajar sendiri. Dan memang kalau dari segi berbicara soal pidana ya dia harus dipidana. Tapi kalau berbicara soal pembinaan talent, ini sebetulnya kalau disalurkan ke arah yang positif dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Betul, dan jangan-jangan memang ada haikal-haikal yang lain di Indonesia ini, karena ada kabar yang beredar bahwa hackers asal Indonesia ini termasuk hackers paling jago di dunia. Termasuk ya, mungkin ada dari negara-negara lain, tapi Indonesia ini katanya salah satu yang terjago untuk hackers, masalah hackers. Dan pemirsa, serangan peretas telah terjadi di sejumlah daerah di dunia maya. Sejumlah kelemahan dalam sistem teknologi yang digunakan dalam transaksi elektronik menjadi celah yang dimanfaatkan sekelompok orang untuk mencari keuntungan. Namun ada juga peretas yang dalam melakukan aksinya hanya bertujuan untuk memperingati adanya kelemahan sistem.